Salam Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-43. Saya akan membacakannya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Godly Family yang terkasih, kita pasti pernah mendengar cerita tentang King James yang pertama dari Inggris. Ia adalah seorang raja cerdas yang mempunyai kemampuan linguistik yang hebat. Bahasa Ibrani, Yunani, Aram, dan Latin dikuasainya dengan baik. Kemampuannya dia gunakan untuk melayani Tuhan dengan menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya ke dalam bahasa Inggris. Karyanya dicetak secara resmi di Kerajaan Inggris pada tahun 1611 dan dapat diterima oleh banyak kalangan seperti Protestan, Katolik, dan Anglikan. Sampai hari ini Alkitab King James Version menjadi acuan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa di dunia. Namun di balik kemampuannya, tahukah kita, dia memiliki kelemahan yang memalukan sebagai seorang raja. Dia adalah seorang raja yang gagap dan air liurnya suka menetes tanpa terkontrol. Dia sering ditertawakan diam-diam oleh orang lain yang kebetulan melihatnya. Godly Family yang terkasih, kisah King James yang pertama ini mengingatkan kita akan kisah seorang perempuan bernama Tabita atau Dorcas yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-43. Ada kemiripan antara Dorcas dan King James yang pertama. Dorcas sesungguhnya bukan pribadi yang menonjol karena memiliki segudang prestasi, memiliki kemampuan spektakuler sehingga dikagumi banyak orang. Dorcas bukan keturunan raja, tetapi yang jelas ia adalah seorang perempuan, murid Kristus yang banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Ia hanya menggunakan jarum dan benang yang lekat dengan kesehariannya untuk membuat baju dan pakaian. Hasil karyanya dibagikan kepada para janda yang membutuhkan pertolongannya. Bisa jadi kemampuan menjadi Dorcas adalah satu-satunya talenta yang dimilikinya. Namun ia tahu menggunakan talenta yang diberikan Tuhan itu untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena itu karyanya berharga di mata Allah. Dorcas memilih untuk melakukan sesuatu dengan apa yang dimiliki, meskipun sesuatu itu adalah hal sederhana dan tampak sepele di mata orang lain. Baik King James yang pertama maupun Dorcas, mereka tahu menggunakan talenta yang dimiliki untuk Tuhan. Dorcas juga bukan Petrus yang sanggup berkhotbah di depan banyak orang, dan mungkin itu bukan panggilan hidupnya juga. Tetapi kita melihat Dorcas sudah berkhotbah melalui tindakan nyata dengan berbuat baik dan bersedekah untuk mengalirkan kasih Tuhan kepada orang lain. Dorcas sadar bahwa Tuhan tidak menuntut dari apa yang kita punya, tetapi menuntut dari apa yang ada pada kita. Lalu bagaimana dengan kita?
Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita talenta dan kemampuan. Sudahkah kita gunakan untuk menjadi berkat bagi sesama? Ataukah kita lebih menitik beratkan pada kelemahan yang ada pada kita, sehingga kita malu untuk berbuat sesuatu dan merasa diri kecil? Biarlah melalui Dorcas kita diberi keberanian untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Walaupun yang ada pada kita mungkin sesuatu yang sangat sederhana, asalkan itu dilakukan dengan ketulusan dan sukacita, akan berharga bagi Allah dan sesama. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita melalui pelayanannya di dunia ini. Tuhan Yesus melayani dengan apa yang ada pada dirinya. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita melayaninya. Gunakanlah talenta yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita bersama-sama belajar untuk memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, tolonglah kami. Berikanlah kami keberanian untuk melayani Engkau dengan apa yang ada pada kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.